mahasiswa. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Luar biasa, Bu. Alhamdulillah baik Ibu. Luar biasa, kita akan bertemu di siang sampai sore ya. Oke. Baik, di sini pagi ini kita akan berjumpa di pokok bahasan antropologi sosial dan pengembangan masyarakat. Antropologi dan pengembangan masyarakat. Rizky di mana tuh Rizky tuh? Wah, pakai tumbler ya. Luar biasa. Di IPB ya? Tidak, Bu. Saya sedang di ini, Bu. Lokasi mitra untuk PKM, Bu. Oh, PKM. Oh, luar biasa. Iya, Bu. Dosbingnya siapa? Ibu Nino, Bu. Ibu Nino. Oke. Sudah dalam pengawasan ini ya. Ketat ya. Mantap. Di mana itu? Kamu aman di sono? Di Bogor? Tidak, Bu. Saya di Kabupaten Kampar, Bu. Oh, di Kampar. Oke. Nah, dekat Siak nih, Bu. Oke. Ya, kalau habis minum tutup lagi itunya ya, maskernya ya, karena terbuka ya. Sip, luar biasa ya, kita semangati dan kita ini juga ya, berikan motivasi untuk kita semua yang ini ya, dapat berkah PKM ya Rizky ya. Mulai masuk rapat-rapat terus dan mulai masuk memang sudah pengambilan data ya. Ada mahasiswa saya mungkin di kelas ini kan ya, ada tuh temannya siapa namanya Akbar ya, dan dosen-dosen lain bimbingan mulai pada siap untuk pengambilan data PKM. Nah, selain itu ini sudah berapa orang? 54. Oh, kecil ya, 54 orang ya, bukan 60-an ya. Ada yang belum masuk di sini? Silakan. Habis menonton videonya Pak Sahar mungkin pada terkesima gitu ya. Tidak ada yang perlu ditanyakan karena sudah jelas atau seperti apa. Silahkan bergabung karena 54 dengan saya, dengan Pak Piat, dengan Mbak Vina berarti belum 55 ya, baru 52-an. Baik, di sini pengantarnya adalah skenario perkuliahannya adalah video dulu ya. Sudah disaksikan ya, semoga nanti siang juga kuliah praktikumnya terkait dengan pengemas ya. Di psikologi sosial juga pengemas gitu ya. Nah, di sini juga kaitan antropologi dan pengemas. Nah, gimana? Sudah dibaca, didengarkan videonya? Pak Sahar begitu khas ya ininya ya, mengantarkan. Saya kira sih saya hanya menjadi fasilitator teman-teman untuk lebih mengkayakan, mengkonstruksi lagi gitu ya ketika di masyarakat dengan pendekatan antropologi gitu. Nah, di sini saya ambil contoh saja ya. Ada yang mau bertanya atau ini komentar? Di sini terima kasih yang sudah on cam, sedang on cam Surya, Salwa, Arif nih ya, nama depannya nggak kelihatan. Arif. Rivaldi sedang mencoba, Sylvia, terima kasih yang sudah, Janato ya. Wah, di sini teman-teman yang lain juga ada ya, ada di balik wajah-wajah luar biasa kalian ya. Oke, ada yang mau ditanyakan, ini berbicara tentang apa sih pokok bahasannya? Ada praktek pengemas gitu ya, terus diperkaya lagi dengan antropologi ya. Nah, apa yang kalian ingat? Apa yang menurut kalian menarik atau susah? Itu mah teori aja gitu ya. Atau semuanya juga gitu ya. Kalian tingkat 2, kok ada yang KKN sih? Oh, kamu itu ya, kakak PKM ya. Mungkin ada kakak kelas tingkat akhirnya mungkin ya, Rizky ya. Nah, di sini mungkin bagaimana mendekati, saya tanya Rizky. Rizky lagi wawancara ya? Atau lagi mendengarkan saya? Rizky menghadapi siapa Rizky? Terima kasih nih, jadi kita punya ruang belajar ya. Rizky menghadapi siapa? UKM, tokoh UKM atau petani atau pemuda? Silakan. Kita sekarang ini menghadapi ini Bu, salah satu ekstrakurikuler di sekolah, ya berarti basisnya pemuda ya Bu. Nah di situ tuh dia bergerak di bidang advokasi mengenai seks bebas Bu.
Nah, jadi Saya saya setelah sedikit kaget judulnya. Saya kira terkait dengan kewirausahaan kalau Bu Nino. Seks bebas ya. Aduh. Waduh ya. Jadi terus gimana? Nah, terus tuh setelah saya dengarkan kuliah Pasahar tadi, saya jadi mikir, oh iya, berarti kalau saya mendekati remaja, anak sekolah yang notabene punya budaya internet yang cukup tinggi, nah berarti saya harus juga mendekati mereka dengan cara yang sama, karena tadi kan jangan sampai kita tiba-tiba munculin sesuatu yang istilahnya bukan dari budaya mereka, apalagi saya juga bukan orang sini asli gitu kan. Saya kira nanti akan lebih saya juga mau belajar juga bahasa di sini supaya lebih enak tektokannya gitu, Bu. Oke, terima kasih Rizky. Ini Rizky yang kalau praktikum sering jadi moderator bukan? Di kelas P3, bukan? Bukan, Bu. Bukan ya, ada namanya Rizky juga ya kalau nggak salah ya. Oke, tidak apa-apa ya. Ini karena Rizky Andrian ya. Langsung. Maaf, ini mereknya banyak ya, harus didaftarin ke Kemenkumham ya. Rizky, sama loh, Rizky siapa? Astagfirullah, cuma pakai Y sama I ya bedanya ya. Andrian atau Aditya. Baik, saya suka intermezzo yang panjang ya. Nah, sebelumnya intinya saya mengucapkan terima kasih pada Rizky sudah sharing terkait dengan PKM-nya, menarik sekali, seks bebas. Tadi pelajar ya Rizky ya. Nah, pelajar, Rizky bukan orang Kampar, tapi saya sering ke Kampar tuh gitu ya. Saya karena penelitian Kampar tuh Kampar belum, tapi Rohul, Siak gitu ya, beberapa lokasi kajian saya Rizky. Jadi sebetulnya kamu menyatakan bukan orang sana, tapi logat kamu sudah sana Rizky gitu ya. Tinggal kamu yang Minang atau kamu yang Melayu gitu ya. Kan tinggal kelihatan tuh sate Padang atau masakan apa atau Jawa gitu ya, gampang terlihat. Nah, di situ multikultural tuh sebetulnya ya gitu. Nah, Kampar tapi memang budayanya khas Melayu ya kalau tidak salah Rizky. Nah, di sini seks bebas. Oke, jika nanti Rizky banyak berhubungan, tapi kita tetap ini jadikan di kelas saja ya. Rizky, terima kasih. Nah, kasus real ya, Rizky mencoba mengedukasi terkait seks bebas dan digital pada anak sekolah. Sekolahnya SMP ya, Rizky ya? SMP? SMA, Bu. SMA, yang cukup rawan. Ya. Yang cukup rawan karena sudah akil balik ya. Oke. Nah, itu mengedukasinya seperti apa? Oke, dari pertanyaan terbuka ini ya mengantarkan pada sangat relevan sekali. Atau ada yang lagi mengambil data mitra juga nih, gitu ya, menarik. Apalagi yang bisa kita perkuat. Mungkin Rizky sebetulnya Bu, kalau dari pendekatan antropologi, terus piye gitu ya. Mungkin seperti itu sebetulnya tujuan Rizky menampilkan wajahnya pagi ini gitu ya Rizky ya. Oke, ini di sekolah ya, anak SMA. Nah, kalau Pasahar tadi pagi ya, rekamannya tahun lalu pas semester lalu, ini berbicara tentang felt needs sama apa? Ada 2 kebutuhan, yaitu felt needs sama apa teman-teman? Ada yang bisa ini felt needs ya. Khasnya dari mata kuliah ini, pokok bahasan ini adalah ada 4 perspektif dalam melihat felt needs ya. Ada IPB yang membawa nilai tentang pentingnya literasi untuk tidak termasuk dalam seks bebas. Nah, tapi felt needs ini di slide di depan ya. Nah, sebetulnya cara yang dilakukan oleh Rizky bisa dari proses atau tugas. Ingin membuat siswa itu melek, ya, bisa memilah yang ini yang nggak baik, ini yang bisa menjerumuskan dia, atau kita tahan saja gitu ya budaya digitalnya, biar nggak tahu link-link web-web yang dianggap seks bebas. Nah, antropologi bisa tuh bermain di arah sana ya. Selain biasanya ketika pengembangan masyarakat, tentu pendekatannya yang banyak dilihat adalah kalau lihat dari definisi, misalnya peningkatan kesejahteraan, bagaimana struktur di masyarakat gitu ya. Nah, tapi antropologi juga berbicara Pak Sahar, kalau
kalian sudah bisa download ya. Ada EMIC ya, ada partisipatif, fokusnya dilihat ya, yang ada 4 hal itu dan dia bersifat holistik. Nanti Rizky di masyarakat lagi sama khususnya di konteks sekolah. Nah, sebetulnya anak-anak SMA yang sudah menggunakan ini sebetulnya berapa persen yang untuk sekolah, berapa persen yang untuk waktu kosongnya dan rawan. Nah, apa yang dilakukan di waktu luang tersebut? Jangan-jangan di waktu kayak sekarang ya, GCR atau apapun mereka mengakses. Nah, perilaku, sikap-sikapnya siswa bisa dalami Rizky dan teman-teman itu terkait dengan bisa nggak sih gitu ya remaja dilindungi dari seks bebas dari dalam paparan internet atau handphone gitu ya, gawainya. Nah, itu yang menarik ya. Jadi bisa digali. Nah, tadi saya kata kuncinya adalah digali ya. Digali emiknya, sikapnya gitu ya. Nah, ada yang mau ini ya, sesi seperti ini sebetulnya kan kalian dianggap sudah kuliah, jadi bisa untuk berdiskusi nih gitu ya. Konstruksi pengetahuannya sudah memadai. Ada yang mau kasih komentar, misalnya Sylvia atau Surya atau Rizky atau Hisan Arif atau Rivaldi yang Salwa ingin menambahkan apa yang dapat diperkuat dari pendekatan antropologi, apanya gitu ya. Antropologi memetakan budaya di masyarakat ketika ada untuk memetakan perubahan, yes gitu ya. Tapi terus ada yang lebih konkret lagi yang bisa kontribusi dari antropologi, silahkan. Ini sudah teori ke berapa nih? Minggu ke-13 ya. Jadi secara teori sudah dianggap memadai untuk nanti mulai ke tugas-tugas akhir. Silakan. Kembarannya dulu mungkin Rizky ada komentar, yang biasa jadi moderator, biasanya dia paling canggih ya meramu insight-insight dari tiap praktikum. Rizky ada komentar, Rizky Adrian. Kalau yang penyanyi siapa? Ricky Febrian ya? Jauh. Itu siapa? Febrian ya. Silakan Rizky. Ya maaf Bu, ini tadi tentang apa namanya? Yang mengenai apa? Mohon maaf Bu. Untuk mengkaji siswa melindungi siswa dari seks bebas. Tadi kalau saya dengan cara menggali ya, pendekatan antropologi bisa berlaku gitu ya dengan menggali apa kan kita kalau culture ada yang dalam pikiran mereka, sikap dia gitu kan. Nah, kalau menurut Rizky saya berbicara demikian, berposisi demikian, apa yang kurang atau apa yang dapat diperjelas? Silakan Rizky. Iya, sebenarnya kalau misalkan tadi ngelihat kuliah pas di slide awal itu dikasih tahu kan kalau misalkan pengembangan masyarakat itu aktivitas pembangunan yang mencakup fisik, terus juga pokoknya ada berbasis juga rohani gitu kan. Dan kalau misalkan menurut saya konteksnya di Indonesia ini kan gimana? Indonesia kan ini salah satu bahkan negara penduduk Muslim terbanyak gitu. Yang kita tahu kalau misalkan rohaninya itu juga bisa dikatakan kuat itu di kebudayaan kita. Nah mungkin kalau misalkan di bagian untuk yang tadi si Rizky itu apa namanya penghindaran seks bebas di kalangan remaja SMA tuh bisa lebih ditekankan ke bagaimana dari segi kepercayaan gitu sih Bu, dari segi rohani itu dikuatkan. Karena kalau menurut saya sejauh ini sih itu yang efektif sih. Maksudnya kalau dibandingkan dengan dampak kayak nanti kalau misalkan kamu begini-begini, kalau kamu misalkan seks terus nanti punya anak ribet segala macam. Karena sebenarnya ada di beberapa kebudayaan juga kayak pernikahan di bawah umur kayak udah biasa gitu. Jadi mungkin bisa lebih ditekankan di segi kerohanian mungkin yang mesti dibangun. Itu sih kalau menurut saya Bu dari tadi yang di slide itu. Oke. Ya, good. Rizky Andrian ya bahwa religius ya, spiritual itu menentukan ya. Good. Mewah banget kalau di review sama teman-teman. Oke. Iya dong, siapa yang memfasilitasinya, Ci?
Oke, Rizky Andrian ya, thank you, menambahkan peran agama. Tadi saya digali, nah kalau Rizky Andrian ada peran spiritual yang juga mungkin di orang-orang Kampar ini, di orang tua siswa ini juga punya norma-norma tertentu bahwa seks bebas itu gitu ya, bagus tidak bagus, bagus ada tapinya atau tidak bagus sama sekali. Itu kan keragaman pola pikir yang ada di masyarakat. Nah, jika digali gitu ya, nah itu bisa menarik gitu ya. Apakah orang tua ada yang pernah tinggal di luar negeri gitu ya, dan film-film di luar negeri itu apa ya, dia sudah 17 tahun gitu ya. Itu suatu pemakluman ketika I don't know it is real or just in the movie gitu ya. Sudah 17 tahun, sudah dewasa, cowoknya masuk ke kamarnya perempuan gitu ya. It is similar with Indonesian or just apa ya, another ideal gitu ya di negara maju sana gitu ya. Itu kan, nah sejauh mana jika kita pun terpapar dengan nilai-nilai itu gitu ya. Terus yang ada kalian nih gitu ya, saya mah generasinya belum banyak nonton video itu gitu ya, film itu tahun saya dewasa umur berapa ya, mungkin 2000-an ya. Nah kalau kalian sudah demikian sosmed apa, nah apakah ada perubahan nilai, apakah orang tua siswa itu menyatakan bermasalah atau tidak. Nah kalau tadi saya bilang kuncinya dari pokok bahasan ini adalah ketika orang dari luar, orang dari dalam, kan pembangunan tadi ini ya bisa datang dari mana saja. Agent of change itu bisa dari mana saja. Bisa dari dalam komunitas maupun luar. Nah, ketika dari dalam atau luar, nah merasakan apa yang dirasakan masyarakat itu karena adanya pembangunan atau terkena bencana, terus dia mau pulih seperti apa. Nah, kalau felt needs ya di sini. Nah, felt needs ini siapa yang digunakan, siapa referensi siapa. Nah, ada penilaian agen pembangunan tentang community need dari perspektif orang luar. Orang IPB merasa perlindungan remaja dari seks bebas perlu gitu ya. Nah, maka ini bisa jadi demikian. Disebut contoh satu. Nah, kalau penilaian agen pembangunan tentang community needs yang diperoleh dari pemahaman terhadap masyarakat, punya data bahwa pokoknya sebelum adanya komplain gitu ya, sebelum banyak kejadian misal ya seks bebas itu yang kita khawatirkan adalah yang berdampak ya, misalnya pelanggengan terhadap kehamilan di luar nikah atau aborsi yang tinggi gitu ya. Nah, maka empiris ini juga bisa membuat ini perlu nih sebelum terjadi ya, maka perlindungan agar tidak terjadi dari basis empiris. Ini pun disebut dengan penilaian agen pembangunan yang diperoleh dari pemahaman tentang masyarakat dari segi empiris. Orang luar yang satunya segi empiris ya. Nah, ada lagi penilaian komunitas itu sendiri yang kemudian dievaluasi bersama. Nah, dengan pendekatan partisipatif, kalau di slide-slide awal Pak Sahar nih, nah ada emik, ada partisipatif gitu ya. Nah, ternyata kalau kalian datangnya di sekolah yang internasional sama yang sekolah agama, bisa jadi berbeda nih felt needs-nya. Yang satu harus banget, yang satu it's human rights gitu ya. Bisa jadi ya, ngapain dilindungi segala, wong sudah kontrol ada di tingkat individu misalnya. Nah, jika asumsinya demikian, maka evaluasi bersama antara komunitas sama agent of change-nya itu ya, itu pun bisa menghasilkan felt needs ya. Itu pendekatan ketiga. Nah, bisa jadi dari pandangan ini menghasilkan felt needs yang berbeda gitu. Nah, terus yang konsepsi komunitas tentang needs. Nah, kalau ini kita concern pada apa yang dianggap orang, tadi contoh kasusnya Rizky ya, orang Kampar memandang tentang boleh nggak seks bebas gitu ya, suatu hukum yang melanggar adat, melanggar agama gitu ya. Orang Sumatera saya yakin
kepatuhan akan adatnya dijunjung sekali gitu ya. Adatnya apa? Landasannya agama. Agamanya kalau yang saya ketahui di Riau gitu ya, banyaknya Muslim gitu ya. Jadi ajaran Islam yang menjadi idealnya dia, beliefnya dia gitu ya, bahwa daripada lama-lama pacaran, udah nggak apa-apa nikah misalkan, itu adalah yang pada akhirnya karena untuk mengurangi potensi zina misalkan, itu adalah hal-hal yang sesungguhnya budaya akhirnya menjadikan tindakan-tindakan di masyarakat itu menghasilkan kebutuhan atau perasaan-perasaan yang memang lahir dari komunitas. Nah, untuk slide ini mungkin akan saya saya evaluasi lah dalam ujian ya, nanti tertulis di akhir. Nah, kalau kalian terhadap slide ini ada komentar atau pertanyaan tidak? Karena ini sebetulnya penting sekali ketika teman-teman bisa sebagai pendamping desa, pendamping di kecamatan, apakah hanya prosedural ataukah memang hidup bersama masyarakat gitu ya, live in. Jadi kalian akan punya pandangan yang bisa jadi berbeda gitu ya, antar lembaga yang mendampingi masyarakat gitu. Apalagi yang dengan hanya rapid gitu ya, datang lalu mengatasnamakan ini dibutuhkan, masyarakat ini membutuhkan jalan misalnya, atau dibutuhkan layanan internet misalnya. Nah, bisa jadi basisnya siapa yang menilai kebutuhan komunitas itu. Nah, kalian yang KKN ya, kakak-kakak tingkat 3 nih yang mau semester 4 lagi dilatih ini ya, tentang menilai kebutuhan. Nah, dan kebutuhan komunitas. Nah, kalau di antropologi bisa sebetulnya kita menjalankan, terkadang kita tidak sadar ya gitu. Pokoknya kayaknya masyarakat butuh ini. Nah, sebetulnya bisa lebih dalam lagi, itu sebetulnya siapa gitu ya yang merumuskan kebutuhan tersebut gitu ya, perasaan butuhnya gitu ya. Nah, bisa dari 4 hal ini. Oke, Mega ada pertanyaan? Biasanya ada Mega nih, ada pertanyaan Mega? Yang dari Kuningan ya. Belum Ibu, belum ada. Belum ya, oke ya, sip ya. Kuncinya di slide 1 sama slide yang tadi ya. Nah, ini untuk mendalami. Nah, terus ini terkait dengan pembangunan yang masif ya, dari Indonesia Merdeka ke sini kan ya, untuk peningkatan kesejahteraan, maka ada program gitu ya. Nah, kalau kasus, sama slide ini nih gitu ya. Nah, bagaimana tadi ya, meskipun programnya PKM, saya tidak tahu tujuan PKM-nya penelitian atau pengabdian ya, pengabdian, nanti diukur intervensinya seperti apa. Nah, janganlah gitu ya kalau kita dalam pengemas hanya berorientasi pada tas gitu ya, tapi kita perlu mempertimbangkan alih-alih teknologi yang memungkinkan warga itu punya kapasitas untuk lebih baik gitu ya, dengan memperhatikan dimensi proses. Gitu. Jadi dalam kasusnya Rizky, dalam kasus program yang dijalankan pemerintah atau lembaga lainnya, sebaiknya meskipun tas dan proses. Saya punya pengalaman sedikit ya. Saya tuh disurvei, saya nggak tahu ya kementerian apa gitu ya, ada tenaga survei datang ke rumah saya, terus sensus ya mungkin, survei apa saya nggak tahu, dikasih kuesioner ya. Terus saya bilang saya lagi nggak bisa, waktu itu mau lebaran ya, jadi sibuk gitu ya. Terus surveinya sudah terisi, surveinya offline. Sampai survei, ibu bersedia? Iya gitu kan, karena tetangga. Terus diisi. Sampai sekarang saya bilang survei itu sudah jadi nggak diambil gitu ya. Nah kan kalau kayak gitu tuh pembangunan berbasis N-1 kayaknya kurang dipertimbangkan gitu. Data saya nggak diambil-ambil tuh kuesionernya gitu ya. Nah, kalau kita yang punya amanah memang untuk
pada taraf itu ya memetakan atau apapun ya dijalankan saja. Kalau itu proses, kalau kita kembali ya pada slide yang tadi, proses atau hasil ya. Hasil nanti nggak dapat, prosesnya dijalankan tapi hasilnya nggak dapat gitu karena datanya tidak presisi gitu ya. Kurang N1 saya nih gitu ya, kecuali data saya bisa diganti dan dianggap sama dengan rumah tangga lain. Kebayang nggak gitu ya. Jadi dalam menjalankan suatu program sebaiknya tas dan proses berjalan beriringan. Meskipun kalau kita pada praktek-praktek ini ininya udah mepet, kemarin baru dapat anggarannya harus habis misalnya. Jadi yang diproses adalah yang banyak menjadi highlight ya, agent of change-nya ke tas misalnya, yang penting selesai. Nah kalau dalam kasus saya apa itu ya, dia maksa untuk ketemu ya. Waktu itu WhatsApp saya lagi mandi, saya nggak baca, baru dibaca, belum nanti dibalas. Dia sudah datang ya. Proses nggak dapat, tas juga nggak dapat. Sayang ya, ketika agent yang ada di masyarakat dengan seperti itu. Kita harus lebih baik ketika punya posisi untuk memetakan atau mendalami lagi masyarakat atau komunitas untuk suatu yang lebih besar. Kira-kira gitu sih message-nya. Asik kan ya, cuma 3 slide yang menjadi kunci ya, tapi prakteknya bisa banyak. Oke. Saya senang sekali jika ada yang berkomentar atau bertanya. Boleh satu selain Rizky ya. Tadi agama ya. Adat bagaimana? Adat juga bisa ya, terkait dengan agama ikut dilibatkan. Nah, kalau yang saya concern adalah mendefinisikan proposalnya Rizky itu basisnya bisa jadi, semoga bisa jadi itu suatu concern internasional ya, concern nasional, karena kementerian juga merasa seks bebas ini awal dari generasi yang banyak tidak diharapkan hadir kematian yang tidak dikehendaki gitu ya. Nah, maka program itu diadakan. Tapi semoga komunitas juga merasakan ada kebutuhan itu gitu ya, agar lebih sejalan lagi dengan semangat pengembangan masyarakat. Di sini ya orang BEM, Rivaldi ada pertanyaan nggak? Orang BEM ya. Yang lain mungkin ada UKM atau ormas yang lain, silakan mau berdiskusi atau apa. Secara teoritis sudah ditampilkan, saya sudah sharing jika ada yang ingin bertanya atau apa. Jika tidak ada saya tutup, kalau nggak ada ya nanti. Oke, silakan. Surya biasa suka nanya nih, Surya nih. Mudah ya, cuma 3 slide yang penting sih ya, jadi ya bisa lah Bu ya. Hisan, ada komentar Hisan? Sampai saat ini belum ada, Ibu. Oke, ya, sip. Oke, ada Rizky ya. Ini siapa aja sih? Saya kenal ya, Itisam, Witri, ya, Kesia. Terus ngapain lagi? Apa namanya? Saya kan jarang masuk, saya jarang sit in ya. Apalagi yang dilakukan dosen-dosen jika seperti ini? Diskusi saja ya. Diskusi. Oke, saya bertanya ya, misalnya ya, kasus terakhir yang di Papua ya, sebelum kita ke yang rada lebih serius ya. Nah, di sini ada di slide keberapa ya? Ini slide 13 ya, tentang Parsudi Suparlan. Ini ahli ya, tapi dibilang Parsudi Suparlan kayak nama apa gitu ya. Nah, ini tentang program transmigrasi. Ya. Nah, kalian tahu MIFE ya? MIFE yang di Papua itu sudah banyak menghasilkan beras ya. Nah, menurut kalian bagaimana cara mengintegrasikan program nasional dan dan
kesiapan komunitas untuk menerima program. Ada yang tahu tentang program itu? MIFE di antropologi sosial kan materi ini ya, materi umum ya. Berarti kalian dapat di Karep atau kalian dapat di divisi KP, even though your division maybe. Silakan. Rivaldi langsung off cam ya, jadi saya tanya yang lain saja. Cindy misalnya, Cindy kayak ini ya, pengurus ini pakai jaket, silakan Cindy Pampila. Halo, iya Ibu. Ya, terkait MIFE. Terkait MIFE, sebelumnya mohon maaf ya Ibu, tadi saya putus-putus juga dengarnya. Jadi boleh di masa ya Ibu, mohon maaf. Oke, ya. Cindy tahu itu ya, masyarakat M-nya apa sih? Merauke ya. Estate ya, food estate ya. Nah, bagaimana itu kan mengubah bentang alam, apakah mengubah struktur sosial yang ada di masyarakat itu demi ketahanan pangan yang bisa dihasilkan dari Papua. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Menurut saya sebetulnya kalau misalnya yang MIFE itu apa kan perubahan bentang alam gitu Bu. Nah, menurut saya sih masih nggak apa-apa asal perubahannya itu kan maksudnya ini dalam bentuk hal yang baik ya Bu. Maksudnya untuk supaya masyarakat di sekitar situ itu sejahtera dari segi pangan gitu kan, supaya mereka istilahnya nggak krisis pangan gitu kan. Tapi kalau misalnya memang perubahannya itu yang membawa dampak buruk, karena kan nggak bisa kita pungkirin juga pangan itu sangat luas kan Bu. Maksudnya nggak cuma dari segi sawah gitu-gitunya doang, tapi kan pangan dalam hal yang luas itu juga mencakup banyak hal. Nah, kalau misalnya pembangunannya itu atau perubahan bentang alamnya itu terjadi dalam hal yang negatif, menurut saya itu yang harus dihindari sih Bu. Tapi asalkan Cindy, iya, saya mau tanya. Cindy tahu Merauke? Iya tahu Ibu. Oke, Papua ya. Nah, menurut kamu dengan yang diceritakan sebelumnya, kalau pernah ke Raja Ampat mungkin tahu ya Papua seperti apa. Mungkin tidak sistem pertanian yang begitu masif ada di Papua dan sudah menghasilkan sekarang. Apakah hanya bentang alamnya saja atau ada aspek sosial lain yang ikut berubah? Tadi kata kamu ya negatif atau positif. Menurut kamu seperti apa? Jika tadi pertaniannya positif ya. Nah, tapi sebenarnya yang positif itu kan tujuannya ya, tapi sebetulnya in detail kan ada akumulasi aset, ada transfer teknologi yang harus diperlukan. Nah, bagaimana warga di sekitar yang lahannya, orang Papua kan mengenal lahan adat ya, gitu ya. Iya Ibu. Tanah kolektif apa. Nah, bagaimana jika kita perlihatkan sampai sana dampaknya MIFE itu? Gimana menurutmu? Iya sih Bu. Saya juga ini maaf ya Bu, sebelumnya saya maksudnya waktu itu kan pernah dibahas juga tentang MIFE ini, tuh saya kayak mesti refresh lagi. Jadi sebetulnya emang kalau dampak jangka panjangnya kurang baik ya. Maksudnya emang yang tadi Ibu udah bilang juga, dan saya baru ingat waktu itu pas kita diskusi MIFE itu maksudnya ada beberapa dampak yang maksudnya kurang baik. Makanya banyak kita tuh di mata kuliah apa sih nih? Di Ansos pernah ya? MIFE ya? Waktu itu kayaknya Ansos pas awal atau mata kuliah lain gitu Bu, tapi kita sempat ada membahas MIFE juga. Ya? Bukan webinar ya di kelas. Oh bukan, iya jadi di mata kuliah tertentu karena emang ada tugasnya gitu Bu waktu itu. Gitu. And then what's your point after that? After you've been in discuss about MIFE's effect to the community? MIFA, jadi oke. Ini saya jawab ya Bu. Kalau misalnya, jadi
MIFA ini kan membawa konflik, soalnya kalau misalnya pakai lahan-lahan keluarga gitu kan jatuhnya jadi sensitif kan, Bu? Gitu. Bukan hanya keluarga, adat ya tapi ya. Iya, kayak adat-adatnya gitu. Nah, kalau misalnya dipakai maksudnya adat, dipakai lahan-lahan dari masyarakatnya itu, kalau semuanya buat kayak dipukul sama rata, nanti kan juga kebudayaan dari masyarakatnya itu sendiri lama-lama bisa hilang kan. Maksudnya karena ya tadinya kan adatnya udah ada, terus kalau semuanya dipukul rata dari lahan keluarga itu buat dibikin jadi ke food estate gitu, pasti hilang kebudayaan juga. Terus lahan-lahan keluarga itu juga mereka jadi kayak nggak punya rasa kepemilikan karena kan kayak berasanya istilahnya tuh dirampas gitu kan dari mereka. Jadi kayak mereka cuma istilahnya apa ya, kayak kepemilikan yang bukan yang mereka mau gitu kan. Jadi cuma punya lahan tapi isi lahannya itu atau kayak apa aja yang mesti dilakuin tuh ada campur tangan dari pihak eksternal gitu Ibu. Jadi sebetulnya emang saya salah tadi di awal itu pas bilang, masa dari segi positifnya mungkin kalau dari lahan gitu iya, tapi dalam jangka panjangnya sebetulnya itu merugikan juga karena emang pas MIFE-nya itu diberlangsungkan kan banyak konflik juga yang terjadi dari masyarakat setempatnya gitu. Cindy Gitu, ya, Ibu. ya sudah Ibu. eksplorasi TikTok ininya, pemahaman ininya good ya. Thank you Cindy. Ya. Bukan Ibu, orang terima kasih. Filipina kamu ya, Pampila. Bukan Ibu, Bukan ya. saya Kamu Indonesia kayak ya. Indonesia ya. Tapi kayak ada turunan ininya ya, Filipina yang ngomong bahasa Indonesianya kayak rada susah gitu ya. Oh, mungkin bukan susah ya Bu, saya agak shock dipanggil, jadi saya terbata-bata Ibu. Really? Aduh ya ampun. Suka begitu ya ampun, Aduh, dapat ya. kocokan ya. Ibu, makasih. Okay, thank you Pamphila ya. Okay, thank you. Good. Cindy sudah membayangkan gitu ya bahwa memang banyak gitu ya informasi yang menyatakan bahwa lahan-lahan di sana itu meskipun dinyatakan aman ya tapi beresiko juga gitu ya, lahan-lahan keluarga, kepemilikan. Nah, adalah terima kasih Cindy. Ada yang mau nambahin satu lagi terkait dengan MIFE, anak KPM harus punya ini nih review ya atas kebijakan yang terjadi, fakta yang terjadi. Saya Yuk mau, Bu. silakan. Boleh, siapa tuh? Ulia, Bu, Janatun. Ulya. Oke, silakan Ulya. Kebetulan saya dan Lutfi ini sedang memegang kajian dengan BMKM terkait program ini ya Bu, Food Estate. Nah kemarin itu kami sudah berdiskusi juga dengan BMKM yang secara langsung mereka turun ke Kementerian Pertanian gitu Bu. Di mana hasil riset dari BMKM sendiri itu menyatakan bahwa katanya food estate ini sudah berjalan sekitar tahun 2020 kemarin itu sudah turun lapang, maksudnya lahan-lahannya itu sudah dipakai buat program itu dan sekarang OTW pemanenan gitu Bu. Nah menurut dari wawancara ke BMKM dengan Kementan itu sekjennya itu bilang kalau program food estate ini tuh berbasiskan teknologi 4.0 gitu. Terus katanya pengembangan tapi juga memperhatikan pengembangan masyarakat gitu Bu. Tapi yang mengganjal menurut saya itu program ini kan baru berjalan 1 tahun ya Bu, kurang lebih 2020 ke 2021. Tapi kata Kementan itu sudah berhasil gitu. Padahal kan kalau kita analisis dari nilai antropologi sosial kan orang Merauke atau dalam tanda kutip masyarakat adat itu dia agak awam gitu ya Bu dengan teknologi gitu, kehadiran teknologi gitu. Jadi menurut saya kehadiran atau program food estate yang dalam hal ini itu menurut saya agak gimana ya Bu, agak susah gitu merubah nilai-nilai yang ada di masyarakat sana yang emang udah terpatri gitu Bu. Nah iya benar kata Rivaldi, itu termasuk produk gagal tapi kok masih dijalankan gitu sampai sekarang. Itu yang menjadi tanda tanya sejauh ini sih Bu di benak saya. Apa juga terkait dengan pengembangan masyarakat yang mungkin
harusnya itu ini ya Bu, bottom up gitu, tapi malah kesannya itu seperti top down gitu Bu. Mungkin seperti itu Bu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Janatul Ulya ya yang sudah sharing. Terima kasih nih organisasinya itu BEM ya yang sudah mencolek gitu ya Kementan terkait program ini atas nama mahasiswa ya. Wah, agen pembaharu ini kapan lagi ya Janatul dan teman-temannya. Terima kasih. Nah, Janatul tadi melihatnya bahwa ini bahkan sudah dinyatakan berhasil ya oleh Kementan, sudah ada hasil baru berapa tahun, teknologinya masif betul, dan inilah yang kita melihat gitu ya masyarakat di sana sebagai apa gitu ya. Ada pembangunan, ada teknologi, ada hasil, lahan gue gitu ya, lahan adat, lahan adat kami gitu ya, lahan leluhur kami. Nah, di mana itu? Jika itu bukan lahan adat kami, tapi hey, MIFE, kami dapat akses dalam program tersebut tidak. Nah, itu yang sebetulnya banyak dipertimbangkan ya, harusnya dipertimbangkan. Meskipun beberapa IPB juga ada yang membantu di sana ya, teman-teman, karena apa gitu ya? Janatul tadi kita dengan pendekatan yang perlu diingatkan gitu ya, bahwa di mikro gitu ya komunitas punya pandangannya sendiri tentang wilayahnya mereka mau dibuat apa, sistem apa yang baik untuk kehidupan mereka. Jika nilai-nilai produktivitas, nilai industrialisasi dari pertanian tadi ada gitu, nah mereka bisa apa gitu ya, ikut dalam perencanaan mungkin tidak, ikut meskipun prosesnya bisa menahun ya dari SBY gitu ya. Nah, tapi memang pandangan yang bottom up itu yang bisa memperkaya jika, nah kita ini kan tidak hidup sendiri gitu ya, ada kepentingan-kepentingan nasional yang perlu dipertimbangkan. Nah, misalnya dengan melihat pembangunan ya, kebijakan program nasional mana ya Pak Sahar, ada yang kaitan antara ini nasional publik etnis ini yang seharusnya ya kebutuhan masyarakatnya ini dari hubungan harmonis ini dengan konsisten dengan nilai lokal gitu. Jadi bayangkanlah yang meskipun mungkin tidak seluruhnya benar ya kalau orang Papua less digitalize ya, tapi infrastruktur di sana gitu ya sedikit menggambarkan hal itu gitu ya, banyak menggambarkan hal itu. Nah, lalu bagaimana gitu pembangunan pada sistem pangan yang dipilih dari pemerintahan sebelumnya, terus akhirnya berjalan di masa saat ini pada perubahan sosial di sana. Apakah kalau kita lihat ya, kalau orang mau berpikir apakah KKB itu adalah tahu ya KKB ya, kelompok kriminal bersenjata. Apa KKB itu dampak dari ketidaksenangan ada program MIFE di sana? Kita tidak tahu ya gitu. Meskipun nuansa politisnya besar ya. Nah, tapi dengan adanya MIFE tadi ya, dampak di tingkat lokalnya tadi ya, lahan, apakah mereka diikut sertakan gitu ya dalam proses bottom up tadi. Nah, itu adalah sebetulnya yang bisa digali jika pendekatannya memang punya nuansa antropologi gitu, bukan hanya untuk nilai ekspor pangan yang harusnya ditutup, jangan impor lagi deh, kita punya Merauke, kita bangun. Nah, tapi di situ ada dimensi sosial gitu ya dari pilihan kebijakan pangan, kebijakan ekonomi suatu negara. Nah, tapi kan sudah masif ya, jika program itu bottom up, pembangunan yang masif mungkin sekarang 2021 sudah dari 2000 berapa gitu ya. Nah, tapi aspirasinya sekarang seperti apa gitu. Apakah memang ada yang bekerja di sana gitu ya, atau memang
jangan seperti Freeport atau apa gitu ya, yang tenaga kerjanya juga banyak tidak mengakomodir orang lokal. Itu terkait jika mereka tidak menerima gitu ya, seperti apa gitu ya produk-produk yang ditampilkan. Ada forum pakar ya, saya ikut tuh, di situ ada yang sagu dari Papua terus banyak diolah. Nah, apakah itu salah satu bentuk keberpihakan ya pada apa komoditi pangan yang nanti dibangun di MIFE? Nah, kita tunggu saja. Tapi secara kebijakan nasional program itu diambil ya, dan itu akan diambil oleh pemerintah ya, dan dianggap penting, dianggap perlu dijalankan. Nah, namun melihat tidak di situasi lokalnya seperti apa. Apakah masyarakat Papua perlu diajari gitu ya, terus untuk menjadi karyawan gitu, atau seperti apa ininya, atau mereka di tingkat pasca panen kalau nanam karena butuh yang tinggi mereka nggak dilibatin. Nah, seperti apa itu? Nah, itu adalah penilaian yang lalu program itu seperti apa itu tadi ya, berdasarkan felt needs ya. Kalau dia emik, terlebih lagi kalau partisipatif akan lebih baik. Jadi punya modul yang dari bawah gitu ya, dan selaras dengan kebijakan nasional. Nasional selaras dengan bawah atau bawah selaras dengan atas. Nah, itu yang pengemas kan berbicara tentang itu ya. Terima kasih Ulya. Terus tadi teh ke Rivaldi ya. Nah, apa nih? Waduh, itu dulu. Orang Merauke makan nasi atau sagu. Wah. Beberapa ada yang masih sagu ya, beberapa ada yang sudah beras ya. Nah, terus Lutfi ya, ini termasuk produk gagal SBY kemarin, katanya Jokowi mau angkat food estate di Kalimantan agar dipertanyakan waktu, takutnya sama dengan Merauke. Makanya pejabat negara perlu dari anak ansor. Betul ya. Rivaldi, biar sejalan antara pembangunan nasional dan budaya lokal yang ada. Betul. Oke, terima kasih. Rivaldi mau langsung berbicara, tapi saya sudah dapat message-nya. Kalau kamu mau, bisa on cam ya. Mengingatkan bahwa kita bisa memperkaya gitu ya, bisa menyambungkan jika itu sudah, namanya kita bilang kebijakan nasional ya gitu. Tapi itu kan sebetulnya perdebatan, sebuah pengambilan keputusan yang pertimbangannya nih gitu ya, hanya modal atau memang untuk rakyat gitu. Nah, itu yang menjadi pertimbangan sampai akhirnya program itu dijalankan ya, dan dampaknya seperti apa. Kita tahu dulu kalau di Papua tidak menghormati adat, misalnya ada orang Papua di sini menabrak babi piaraan mereka, didenda ya sekian ratus juta gitu ya, karena begitu berharganya. Nah, ini disabotase lahannya atau proses atau membeli ya. Nah, itu yang perlu, kan lahannya akan banyak ya, dan dampaknya akan seperti apa gitu. 1 tahun ini produksi, ada hasil. Dampak berikutnya dari itu apakah nanti memberdayakan masyarakat lokal atau seperti apa. Itu salah satu contoh yang teman-teman bisa berkontribusi banyak ya, baik formal dari pemerintah tadi ya, orang pejabatnya, atau kalian masuk melalui lembaga-lembaga pendampingan. Nah, ada juga tuh yang concern pada isu tersebut ya. Gitu. Apakah jadinya lahannya diambil sudah tidak bisa berdaulat lagi, pangannya memang sudah jadi selain lahannya ya, tapi lahannya si orang ini, lahannya lokal juga untuk tempat tinggal karyawan, bayangkan ya, budaya itu kan juga pasti akan berdampak gitu. Nah, apakah meluruh ataukah tetap harus ada proteksi terhadap budaya asli?
kalau kasus yang Freeport itu ya, saya pernah kajian kasus tersebut, itu kan kemajuan ya, namun penyakit seksual juga banyak gitu ya dari adanya Freeport. Meskipun positifnya banyak ya, tapi sosialnya adalah ketika ya warga-warga lokal ini tidak belum lagi ditambah budaya-budaya yang mengagungkan patriarki ya, seksual yang seperti kuat atau apa. Nah, mitos-mitos yang itu ditambah dengan perubahan sosial yang malah mengakomodir misalnya banyak perempuan pekerja seksual ya, kayak PSK, ada bahasanya ya yang lebih halus tuh, PSK atau apakah PSK sudah halus ya, sebelumnya apa sih mereka PSK gitu ya, itu cukup banyak tuh gitu ya, karena itu daerah industri dan PSK-nya akhirnya menjadi program kesehatan. Jadi malah membuka peluang untuk dampak buruk dari suatu program. Meskipun itu program yang baik tadinya ya untuk kesejahteraan. Nah, namun ya perubahan itu sudah terjadi dan gimana meminimalisirnya ya. Kalau untuk yang program industri dengan pembukaan eksplorasi mining. Nah, kalau MIFE banyak juga tuh kajian-kajian yang kalian nanti lulusan SKPM selain punya apps gitu ya, apps apa, kalian juga punya concern pada kepentingan nasional ya, itu juga bisa. Tadi sampai jadi pejabat ya, setuju ya.